Bang, begini dulu. Bapa itu sebagai Allah. Allah dengan raja beda. Kalau Allah itu dia bisa dikatakan memberikan arahan. Tapi kalau raja memutuskan. Sebelum saya kasih ayat lagi Sebentar ya. Sebelum saya kasih ayat 1, apakah Bapa itu Tuhan juga atau bukan? Ya, Bapa itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Tanya beda. Yesus sebagai raja, Bapa sebagai Allah, beda. Jabatan Allah sama jabatan raja beda. Jadi ada dua. Kalau Allah, dia bisa memberikan ide, mengarahkan, mengatur, itu Allah. Tapi kalau raja memutuskan, kalau ada arahan tanpa ada keputusan juga nggak ada gunanya. Makanya Allah mengarahkan, raja memutuskan. Jadi tadi dia bilang enggak, yang saya tanya, Bapak ini Tuhan juga atau bukan? Itu aja dulu. Iya, Tuhan. Bapak Tuhan, karena dia yang memimpin, dia yang mengatur. Berarti anak juga Tuhan, berarti ada dua ya? Betul. Dua ya Tuhan ya? Dua oknum, bukan dua Tuhan, dua oknum, dua bagian. Bapak itu pikirannya, Yesus itu perkataannya. Iya kan, dua berbeda itu. Yang satu ya, pikiran sama perkataan memang beda. Ya, ada dua Tuhan. Ada. Yang satu pikiran, yang satu perkataan. Jadi bukan dua Tuhan ya. Karena pikiran dan perkataan itu ada di satu oknum. Di satu Tuhan. Bang Loga, kan satunya Bapa, satunya Yesus. Bapak itu cuma pikiran, tolol. Bapak itu cuma pikiran doang. Yesus itu perkataannya. Nah, jadi pikiran dan perkataan ini satu atau berpisah gitu. dia ini cocok Ya nyatu dong. sama Lah katanya Bapak tadi di samping. Rocky Gerung. Samping kanan. Dia berfilsafat, tapi filsafat dia itu kedunguan. Udah, awas, pamit. Makasih. Ya turunlah kau. Lu orang bego. Di sini Jo. Masa gitu aja lo nggak ngerti-ngerti sih? Bapak itu pikirannya, Yesus itu perkataannya. Masa lu itu otak lu itu nggak mampu sih? Assalamualaikum Bang Billy. Assalamualaikum. Lu mau gue balok dulu kepala lo biar ngerti. Jadi ketika kepala bapak kepentok, Bantu keluar, itu ya, Bos. enggak, kepala bapak kepentok, makanya itu pikir bapak hilang. Bentar. Kita jangan lari kemana-mana. Kita fokus ini dengan konsep Allah Tuhan kekristenan di mana satu sama lain saling membutuhkan. Ini menarik loh ini. Baru sekarang loh ada konsep Tuhan itu saling membutuhkan satu sama lain. Keren ini. Mungkin ada yang makanya Tritunggal saling membutuhkan. Benar, Tuhan yang maha Oke nih butuh. ya. Kalau saya Gue potong dikit. Keren Gue ini. potong dikit. Mungkin ada yang dari teman-teman dari kekristenan yang mau kasih pendapatnya. Sebentar bro ya. Ketika seorang suami pengen punya anak, dia bisa nggak ngegosok-gosok titiknya ada yang bunting? Kan nggak bisa. Kan harus butuh perempuan. Baru bersetubuh, baru hamil. Nah kalau cuma digosok-gosok di pohon kasih datuk, ya nggak ada yang bunting. Dari mana lo tahu? Lu nggak punya bini? Ayo fokus. Lu nggak punya bini? Nabi kampret lo, mau lapor dulu. Nabi lu, gue udah tahu bini lu. Pasti lu sering nonton nih. Sabar. Lu kan nggak punya bini. Ben Abraham. Coba ditanyakan dengan Kristen yang lain, Pak Binsar nih. Tadi kan konsepnya Luga begitu. Kalau Bapak tanpa firman bisu. Binsar, ini kan menurut Binsar, ini konsep dari nabi kekristenan yang bernama Nabi Lugaon Tambunan itu seperti itu konsep ketuhanan. Iya. Jadi Binsar begini gimana? ya. Begini teman-teman. Konsep Tritunggal gini. Allah kami itu ialah Bapa di surga. Bapa di surga ini mempunyai firman dan roh. Itulah Tritunggal itu. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu firman-Nya Bapa yang jadi manusia, mengambil kodrat kemanusiaan seperti kita. Gitu loh, Bang Billy. Arti kalau Bapak tanpa firman bisu gitu, seperti yang dikatakan Luga gitu. Benar. Bro, firman itu perkataan hikmah pengetahuan Allah. Sekarang saya tanya, Allahmu punya pikiran enggak? Sekarang kalau kan Masa Allah punya pikiran? Allah kami itu punya Masa pikiran. Allah punya pikiran? Kata-kata. Kalau dalam Islam Sekarang saya tanya Tuhan nih. itu
tidak Alamu itu sama punya dengan pikiran nggak? Laisa kami selisaiun. Dia tidak sama dengan siapapun dan dengan apapun. Begitu juga di Judaism. Oh, berarti nggak Tuhan itu punya dia. tidak, Hashem itu Nggak tidak punya. sama dengan apapun dan siapapun. Itu ada di Yesaya, itu ada di Yeremia 10:16. Jadi kalau ditanya Kesel. punya pikiran, loh kan dia tidak sama dengan Iya, manusia, jelas. ngapain dia punya pikiran? Ya berarti nggak Jelas. punya, langsung aja jawab. Berarti Dia alamu muter mulu kok. Firman Punya dong. apa enggak? Bukan kau yang Gitu. ditanya Luga, bukan kau yang Ya, ditanya hikmat Luga. pikiran. Binsar yang ditanya. Punya apa enggak? Muter-muter jawabnya nggak punya gitu dong. Kau diam Tuhan kau tidak Luga. memerlukan Kau anak pikiran bocoran untuk bisa kondom, diam berpikir. kau. Yang ditanya si Binsar, diam kau. Bentar, yang lain santai. Masa Tuhan punya pikiran? Bentar. Tuhan punya tidak otak. perlu punya pikiran Tuhan punya untuk bisa otak. berpikir. Tuhan tidak perlu punya mata untuk bisa melihat. Tuhan Siapa tidak yang perlu ngajarin punya kau kayak telinga ngomong kayak untuk begitu? bisa mendengar. Tuhan Siapa tidak yang perlu ngajarin punya kau? hidung Diam untuk kau, bisa Luga, mencium. diam. Artinya Jangan nyosor aja. Tuhan tidak memerlukan apapun dan tidak memerlukan siapapun. Karena kalau Tuhan memerlukan apapun dan Tuhan memerlukan siapapun, malah gugur kemahakuasaannya. Itu konsep Betul. dalam Islam. Saya pikir Judaism juga gitu ya, Pin, ya? Kira-kira. Itu konsep Amin, kalian. Terus Nah. bagaimana dengan menjelaskan Itu dalam bahwa Islam dan Judaism sama konsepnya. Loh. nah, berarti itulah Penting di kerjaan kau. sembah kalian itu kan. Terus bagaimana dengan ini bahwa Allah membutuhkannya untuk mengatakan firman-Nya kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pertama kali gitu loh. Kalau Allahmu bisa melakukannya sendiri gitu. Nggak butuh bantuan. Di dalam Islam, ketika Tuhan mengutus utusannya, itu bukan Iya, berarti betul. Tuhan tidak mampu melakukan. Sama ketika Tuhan mengutus para nabi, bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan. Tapi itu menunjukkan sebuah kekuasaan bahwa Tuhan punya otoritas. Tuhan punya kuasa untuk mengutus siapapun yang Dia kehendaki. Clear ya? Clear. Apa Lanjut. bedanya? Kenapa hal yang sama yang Tuhan kalian lakukan kepada Tuhan Yesus kalian nggak nggak terima? ada Tuhan yang bisa netek. Tuhan netek nggak ada. Nabi muda meninggal, tolol. Goblok. Gini loh. Nabi muda mati. Lukas 11 nomor Lanjutkan dulu, 27. dulu. Bahasa lu, Lukas Luka. 11 Bahasa lu. 27 berbahagialah Kau jangan rahim kau, yang anjing mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau isap. Nggak ada Tuhan yang netek. Iya, kalahkan dulu kematian. Jangan mungkin kamu Bahasa saya kau, Luka. tahu. Jangan kau sampai jago kau anjing. Luga kau. Kalahkan Jangan dulu jago kau sini. kematian. Seperti itu. Baru congor Diam, kau Luka. yang Diam, bawa Luka. kayu itu ngomong. Diam kau, Luga. Kita fokus dengan Luga, konsep diam kau. Tuhan. Bentar. Jangan bahasa Kita fokus binatang dengan ya, konsep nanti Tuhan, rumput di mana punya, bro. ternyata konsep Tuhan dalam Islam itu sama dengan konsep Tuhan dalam Judaism. Tapi kenapa konsep Tuhan dalam kekristenan berbeda sendiri? Ah, ini yang perlu kita Kenapa bedah. si Yahudi nggak menerima Muhammad? Kenapa si Billy nggak menerima Muhammad kalau sama? Loh, di dalam Quran pun dikatakan Tanya ya, bahwasanya tanya nabi ke untuk dulu Bani dong. Israel itu hanya dari Bani Israel. Ya, Muhammad jadi- bukan nabi yang diutus ke Bani Israel. Jadi menurut Bukan. Rabi Makanya kalau Sabar. kita ingin mengajar orang harus ada bukti tanda Luga, itu orang mau mujizat. jawab. oke. Diam, Luga. Bagaimana dengan Nabi Bacot Muhammad? kau aja dari tadi Luga. Diam kau Luga. Tuhanmu aja udah takut. Tuhanmu penakut. Jangankan mati. Tuhanmu aja penakut. Oke, jadi gini ya. Sudah Rabi Nathanael Ibnu Al-Fayumi di dalam sebuah kitab yang dia tulis berjudul Garden of Wisdom atau Taman Hikmat, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dikirim oleh Tuhan pencipta langit dan bumi pada waktu itu untuk membenahi kebobrokan daripada suku pagan Quraisy pada waktu itu, yang mana ada praktek penyembahan patung, berhala, sebagainya. Kehadiran Nabi Muhammad di situ menghancurkan patung-patung itu, membersihkan dari penyembahan berhala dan menegakkan agama atau iman daripada nabi-nabi sebelumnya. Itu menurut beliau. Nah, apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dikirim oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Iya, jelas. Bagi siapa dia dikirim pada waktu itu? Dia dikirim pada waktu itu untuk bangsa Arab yang sedang mengalami keperosotan iman, menyembah kepada berhala-berhala. Nah, kepada orang Aram, ya, orang Moab, Tuhan juga memberikan nabi namanya Bileam.
Ya, jadi Tuhan memberikan nabi Yes. kepada bangsa-bangsanya lewat bahasa-bahasa yang berbeda. Lo kan biasanya kemudian nabi itu temunatun. Betul, itu ada di Zefanya 3 nomor 9, Bil. Iya, tidak ada nabi seperti Tanpa ada mukjizat nggak boleh. tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel. Jadi bagi orang Yahudi, ya Musa itu bagi orang Israel, Musa itu adalah nabi yang paling di atas bagi orang Israel. Nah, jadi Paling Nabi besar, Muhammad adalah paling nabi agung. yang dikirim oleh Tuhan. Bisa mengalahkan kematian, nggak boleh dirikan agama. Dia, Kematian, Kalau nggak boleh, kalau nggak boleh Musa mengalahkan itu- kematian nggak boleh. Musa mati Bikin loh. agama, nggak boleh. Masa kamu bilang Musa bukan nabi? Yang bener aja. Musa mati loh, Musa. Musa kamu itu bantah tidak Musa nabi? mendirikan agama, Harun yang mati. mendirikan Kamu agama bantah itu Harun Yesus nabi? Kristus. Yesus memangnya bawa Kamu agama. bantah Harun nabi? Sebentar, Yesus bawa agama. Yesus bawa agama. ya, Yesus ngajarin agama. Hah? Yesus membawa agama. Siapa? Iya betul, Yesus membawa agama. Kau nanti dibilang bidat kau. Kau nanti dibilang bidat sesama internalmu. Yesus tidak mengajarkan agama. Kau bilang bahwasanya Yesus bisa mengalahkan mati. Gimana dengan Yunus? Yesus mengalahkan kematian, nggak ada yang bisa mengalahkan Yunus kematian selain mengalahkan Yesus, makanya kematian. dia muncung. Yunus 3 hari Muncung 3 tuh malam diam, di perut, kalau nggak di bisa perut bangkit dari hiu. kematian, Dia diam. Kau yang diam Loga dari bacot, comor diam aja. kau bacot. Loga bacot Diam kau kau. itu. Makanya aku bilang Sok diam jago kau. kau. Nggak Yunus bisa itu mengalahkan kematian mengalahkan itu. kematian. Anjing Yunus kau saja Loga. mengalahkan kematian. Jangan. Glenn, jangan. Anjing kau Muncung Loga. harus diam. Yunus mengalahkan kematian. Mau bilang apa kau? Enggak, Yunus bukan mengalahkan kematian, dia cuma di perut ikan. Bang Kaisar, Ya mati atau hidup? Mati atau hidup? Kutanya sama kau Luga. Mati atau hidup? Yunus itu setelah keluar dari perut ikan, Mati lama-lama atau juga dia hidup? Aku udah tanya sama kau. meninggal, Mati atau hidup kuburannya dia? ada. Mati atau hidup? Nggak Mati atau bisa hidup? mengalahkan kematian, jangan bikin Mati agama. atau Nggak hidup? boleh. Jawab pertanyaanku. Jangan kau kesana kesini Sudah ngomong hidup. meninggal. Mati atau hidup dia? Yunus sudah meninggal. Mati atau hidup? Yunus sudah meninggal. Mati atau hidup? Sudah meninggal Mati atau dia. hidup? Meninggal. Sudah Kenapa dia bisa meninggal. hidup lagi? Pun Sudah meninggal ada dianya. satu pun nggak ada Tuhan Bacot yang kau. ditelanjangi oleh manusia. Betul Bang Billy? Kalahkan dulu kematian, peler. Nggak ada Kau satupun mengalahkan kematian Tuhan hanya yang bisa. mampu ditelanjangi Kau oleh tahu, manusia. itu. Cuma Kristen, Kalahkan dulu cuma kematian, Kristen baru kau ngoceh. yang punya Tuhan Bisa yang mengalahkan mampu kematian, ditelanjangi manusia. mungkin kemana-mana. Iya betul. Kau tanya. Kalahkan dulu kematian, tai. Jangan sok jago kau Tai. ya. Jangan sok jago Yunus kau. mati. Yunus hidup lagi. Gimana itu? Yunus itu mati lalu hidup lagi. Nggak Gimana bisa gitu? mengalahkan Coba kematian, terangkan. diam. Bentar. Harus naik ke surga hidup-hidup. Kalau nggak bisa naik ke surga hidup-hidup, jangan bikin agama. Ya. Bentar. Kalau nggak bisa naik ke surga hidup-hidup, Sorga kau itu di Blok Berarti M, Heno. kendaraan kau itu motor Vega R. Yang lain diam. Tahu kau, surga kau itu Tadi di kita Blok udah M, tahu di ya, Lapotua, ternyata 6 bunuh 5 Sembarangan orang. Yesus. Bentar. Ternyata konsep ketuhanan antara Judaism dan Muslim Nggak bisa sama naik hidup-hidup. Rasanya. Bentar, gak santai. Ternyata Tuhan itu tidak sama dengan apapun, Tuhan tidak sama dengan siapapun, Tuhan tidak membutuhkan apapun, Tuhan tidak bergantung pada apapun. Hanya Kristen yang mengatakan Tuhan digantung oleh si siapapun. Itu hanya Kristen. Dan Tuhan membutuhkan apa-apa. Ini menarik gitu loh. Kenapa berbeda sendiri gitu loh. Sedangkan Kristen Kalahkan dulu kematian bajigur. Udah. Kan 3 hari itu mati gak? Masa tidur, masa bobok kan mati gak 3 hari itu gak gitu loh. Artinya pernah takluk oleh kematian dalam 3 hari. Tapi saat dia bangkit, Iya, apa yang pernah terjadi? takluk, pernah kalah oleh kematian Tuhan itu. Emang dia Ini harus menarik. mati. Ada yang Tuhan Emang pernah dia kan takluk harus mati di situ. oleh kematian ini menarik ini konsep ini. Gitu loh. Dan ini tidak pernah dikenal dalam Nggak bisa ajaran kau kalahkan agama, kematian. ajaran Tuhan juga nggak pernah Saranku, dikenal Tuhan bisa mending mati. kau jualan bokep. Konsepnya Luga ini Yesus mati Kan suri gitu, pada aduh, intinya Bang. parah. Nanti Maksa kali kau Luga. ini loh. Yesus maksa kali itu lu, naik hidup-hidup ke surga. Kalau Kok nggak maksa bisa kali kau kau, ngikutin Luga? gaya dia, jangan kau Kok bikin maksa agama. kali kau, Luga? Nanti Yesus Kok maksa emosi kali? diinjak malah kau. Kenapa kau paksa kali? Aku tanya soal Bodat. Yunus, kenapa nggak bisa kau paksa soal Yunus? Coba jawab. Apa? Yunus sudah meninggal, Gini aja. kucing.
Yunus sudah meninggal. Dia muntahkan ke perut bumi, hidup nggak dia? Coba aku tanya sama kau. Diskusinya tuh. Iya, tapi kan mati lagi. Kan dia udah meninggal, udah dikubur. Ya, yang penting dia bisa menaklukkan kematian kan. Bahwasanya ada sebelum anak Maria itu, bahwasanya seorang manusia ada yang mati lalu bangkit lagi. Menaklukkan kematian dan naik ke sorga. Yunus nggak bisa naik ke sorga hidup-hidup. Sama Binsar ini. Harus naik ke Nggak bisa berdialog ini si Luga ini, anak bocoran kondom ini. Lanjut sama Binsar, stay tune. harus Bentar, Binsar. Kenapa konsep ketuhanan dari Kristen itu berbeda dengan Islam dan Judaism? Itu dari mana itu dapatnya? Coba jelaskan. Perbedaannya di mana Bang Ben? Coba. Loh, Perbedaannya apa? dalam saya ulang ya, baik dalam Islam maupun Judaism, Tuhan itu tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan siapapun. Dalam Islam dan Judaism, Tuhan tidak bergantung pada apapun dan tidak bergantung pada siapapun. Sedangkan dalam Kristen, Tuhan itu membutuhkan roh untuk hidup. Tuhan membutuhkan firman untuk bisa berkata-kata. Bahkan Tuhan harus repot-repot turun menjadi manusia hanya untuk bisa menebus dosa. Itu tidak pernah dikenal dalam Islam dan Judaism. Dan ajaran para nabi juga tidak pernah mengenal hal seperti itu. Kok bisa Kristen punya ajaran berbeda sendiri, ini dapat dari mana? Kalau boleh tahu. Saya jelaskan tadi bahwa Allah kami, makanya saya bilang jangan dicampur dulu apa itu Tuhan, apa itu Allah. Tuhan itu kan gelar yang diberikan kepada gelar kepenguasaan dan kepemilikan. Memiliki gelar ini banyak loh di dunia ini. Sedangkan Firaun aja dikatakan Tuhan. Itu kan cuma gelar. Yesus juga punya gelar itu. Allah, Bapa itu juga punya gelar itu. Gitu loh. Jelas di kami dikatakan bahwa Allah kami itu mempunyai firman, bukan membutuhkan. Di situ dikatakan dia mempunyai firman, bahwa dia ada firmannya gitu, dan dia mempunyai roh, bahwa dia Allah yang hidup. Dan roh ini yang kita sampai kami miliki sampai sekarang gitu, makanya kami hidup. Itulah roh Tuhan yang ada di dalam diri kami gitu loh. Jadi bukan tiga di situ. Kan kalian yang selalu framing bahwa itu tiga Tuhan. Udah mulai rungkat ini nih. Pada mental tuh, coba gua Bukan mental, Nabi Luga sih, si Luga anak bocoran kondom itu ndak ada ilmunya itu. Mending sama kau le. Si kacak kolor di, si begulatu di, si Heang di. Iya, jadi Yesus itu pernah dikalahkan oleh maut kan Bang Binsar? Maksudnya pernah mati. Gini Bang Billy, benar Yesus pernah mati kok. Sebagai manusia kan pernah mati. Terus kematiannya itu berguna nggak? Benar. Kan dia dalam misi dia juga Allah, kan gini, Allah itu menjadikan firman-Nya ini jadi daging seperti manusia seperti kita. Di alam maut juga kan dia dikatakan bahwa dia bangkit, orang-orang saleh ikut bangkit dulu. Dia berhadapan langsung dengan maut itu gitu. Emang itulah tugas dia, mengalahkan maut gitu. Oke, jadi gini Le ya. Jadi gini Le, kalau aku tanya sama kau Le ya, bahwasanya kalau dikatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, saya juga nggak Kristen sampai sekarang karena kebangkitan dialah mengalahkan maut itu, saya percaya dia gitu loh. Salah satu. Berarti karena mengalahkan maut, bahwasanya mengalahkan maut kalian mempercayai dia Tuhan gitu ya. Sekarang yang kutanya, yang di Yunus itu, ini di Yunus aja kita patokkan dulu. Poinnya ke Yunus, apakah di Yunus itu bisa dianggap Tuhan karena dia bisa mati lalu hidup lagi? Di mana Yunus bisa mengampuni dosa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berkuasa, bisa datang dari surga. Sekarang aku tanya, yang mengampuni dosa bukan Yesus ya, menyembuhkan orang sakit dia. Sekarang yang kutanya konsepnya, dan bukan, jangan lari ke situ. Yang ceritanya sekarang bangkit lalu bisa mengalahkan kematian, itu saja intinya. Coba. Oh, mau kematiannya? Apakah bisa dijadikan Tuhan dia? Mana lebih hebat, yang bisa mengalahkan kematian atau yang tidak pernah mati? Yang jeleknya, yang satu. Coba aku tanya sama Lae, mana yang lebih hebat, yang pernah mati lalu bangkit lagi atau yang memang tidak pernah mati sama sekali? Mana yang lebih hebat? Lebih hebat karena mati dan mati bisa daripada nggak mati sama sekali menurutku. Lebih bagus yang tidak pernah mati kan, dijadikan Tuhan kan? Ada seorang nabi.
Ada seorang nabi bagi kalian di situ. Entah kalian anggap nabi atau enggak itu, tapi dia termasuk imam tertinggi dari Tuhan. Dia diangkat menjadi imam Tuhan paling tertinggi. Siapakah dia? Melkisedek. Dia itu hasil hubungan manusia kan satu. Tahu saya. Dari mana hasil hubungan manusia? Kau baca dulu, Le. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Gabrul juga kau, Le. Dari mana hasil dari manusia? Henok kan maksudnya. Melkisedek, budak tukik. Melkisedek itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dari mana hubungan manusia itu? Bahkan dia sudah diangkat menjadi imam tertinggi Tuhan. Tuhan Yesus gimana sih? Kalian berarti nggak pelajari. Kenapa? Melkisedek Itu kan Yesus. tipologi Tuhan Yesus kan? Apanya maksudmu? Kalau bahwasanya Putra Maria itu hubungan dari manusia, berarti hubungan biologis dengan si ini istrinya. Suaminya, suami istri, hubungan biologis mereka. Kata siapa? Nah, kau bilang tadi hubungan manusia. Sekarang kau lari lagi ke Melkisedek. Kau bilang ada hubungan dengan manusia. Enggak dulu kau muter-muter kau. Yang benar dulu, narasikan dengan benar dulu. Kan situ bilang si Yunus bisa mati bangkit lagi. Kematiannya itu berguna enggak? Cuma menyelamatkan umat ini kan, umat tertentu yang di ini Allah, ditentukan Allah. Kalau Yesus apa? Pernah nggak dia si Yunus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, berkuasa itu enggak? Ada Tuhan enggak dia? Seperti itu. Sekarang yang dibahas bukan soal mukjizatnya. Sekarang bisa menaklukkan kematian lalu bangkit lagi. Itu. Jangan lari ke sana kemari. Fokus ke situ. Lari, emang udah jelas itu. Kamu sama ini Yesus sama Apa Yunus. jelasnya? Mana lebih hebat kan? Begitu kan maksudnya. Kau tahu nggak nubuatan? Kau tahu nggak nubuatan Nabi Yunus? Coba kau baca dulu, biar paham sampai di situ. Kalau kutanya nanti sama kau, apakah bisa Yesus mengubah namanya bencana bagi penduduk Ninawa? Bisa? Enggak kan? Apakah bisa si Yesus itu berhari-hari di perut Yesus? Enggak bisa kan? Coba. Bisa. Apa sih ini ya maksudnya? Kalau aku balikkan mukjizat Nabi Yunus ke Yesus, bisa nggak Yesus itu? Tak bisa kan? Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Gini. Bisa nggak Yesus? Ya, bisa nggak? Mujizat Yunus maksudnya ada mujizat Yunus. Makanya banyak-banyak kau baca. Iya, bilang dulu satu tadi. Masalah apa tadi? Bilang dulu. Satu saja yang sudah terbukti dan tertulis di Bibelmu. Bisa dia hidup 3 hari 3 malam di perut. Yesus lakukan bisa nggak Yesus di situ? Jangankan, sedangkan Yesus saja tidak bisa karena dia lapar. Dia lapar. Yesus kan dibangkitkan kan, hidup lagi kan, dihidupkan lagi kan. Kalau Yesus berkuasa. Dihidupkan. Jadi Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bedanya apa? Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Kan tadi situ bilang mujizatnya itu sama Yesus. Terus mujizat lain ada nggak perbandingan yang lain? Ayo coba satu. Biar saya tanya nanti dari Yesusnya gitu loh. Sama siapa kau tanya? Enggak, maksudnya kan sekarang mereka 50-50 nih, satu-satu pernah bangkit dari pada hari yang ketiga. Sekarang Yunus pernah membangkitkan orang mati nggak? Coba ada. Sekarang yang dibahas itu bukan. Nggak ada kan? Kacau kalian ini. Sekarang yang ditanyakan itu kematian lalu bangkit lagi, tahu? Tahu kau? Itu yang dipertanyakan. Iya jelas. Ada masalah kan? Kau kalau soal mukjizatnya banyak kali mukjizatnya Yunus loh. Kau baca dari Yunus 1. Yunus 1 ayat 17 coba sampai 2:10 banyak itu coba. Iya, apa? Aku malas membukanya itu karena itu punya kalian. Coba kau baca, buka Bibelmu sekarang. Yunus 1 ayat 17 sampai 2 ayat 10 coba baca. Apa? Bacakan nggak apa-apa. Kok bacakan lagi? Iya, bacakan nggak apa-apa. Satu device. Kacau kali. Iya, nggak apa-apa. Ya, tengok satu aja. Dia bisa nggak sih Yesus mengirimkan angin ribut? Bisa. Berarti kau nggak baca waktu murid Yesus bersama-sama di perahu itu ya, yang angin ribut, yang dia tertidur. Ya udahlah bro, nggak ada ilmu kau. Ternyata. Emang Yesus yang bikin? Emang Yesus yang bikin? Kau tanya sama aku. Ku jawab sama kau. Kenapa kau banding-bandingkan? Sekarang kau tanya, aku jawab. Kau tanya, aku jawab. Pak, dengar dulu. Aku tadi udah bilang satu. Dia perahu. Diam dulu. Mati, Keluruskan dulu ini.
Sejak Dia kapan bukan Yesus menciptakan mendatangkan, langit tapi ribut? mengusir. Lucunya Coba. aku tanya, bisa nggak dia Coba. mendatangkan angin ribut? Iya. Iya. Bisa Kapan? nggak dia Kapan? mendatangkan angin ribut? ada yang Jangan kau bersama-sama balikkan, dengan mengusir. Yang ku bilang mendatangkan. mengusir. Bisa nggak dia mendatangkan? Nipu-nipu aja kerjamu. Ah, Coba. Yang di perahu waktu menangkap Oh. ikan dia mengusir. Yang ku tanya, bisa nggak dia mendatangkan angin ribut? Kau yang nggak punya ilmu, kau balik-balikkan kalimat. Maksudnya kalian harus ada yang sama gitu. Ya nggak bakalan ketemu lah bro, gimana sih? Iya, kau yang banding-bandingkan Iyalah. Kau yang tadi. banding-bandingkan. kau banding-bandingkan. Lah kalian yang Semua bandingkan tadi. nabi itu punya Ih, mukjizat. Kalian yang dari Kau tadi membandingkan. Mulai dari kematian, masalah kematian itu. Gitu loh. Kok jadi di framing Hebat kita? dia kan 3 hari 3 malam kan? 3 hari 3 malam dia bisa dibuntahkan hidup lagi. Coba. Kau bilang dibangkitkan. Jadi Yesus nggak dibangkitkan. Bangkit sendiri. Pau. Pertanyaan apa bertanya ini? Iya kau yang kutanya. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia bangkit sendiri mengalahkan maut. Bangkit sendiri. Makanya kau nggak ada ilmu. Kau sendiri bilang nggak ada ilmu. Makanya baca. Makanya Bible buku nggak baca. paham. Jangan kau bilang bangkit sendiri. Tertulis di situ dibangkitkan. Baru Oto nih Bayon. Dah, Apa sih kalian ini? macam katanya paham Bibel. Mana itu aja kau tahu. Unang kau magabu-gabusi di son. Hal-hal na Peter di son sude. Iya. Gak usah kau buka aja, tipu-tipu. jangan. Gak usah kau tipu-tipu lah. Gak usah kau tipu-tipu. Buka aja. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan Dibangkitkan. itu kami semua adalah saksi. Oten. Kenapa? Holanda Katanya apa Margabusi. Margabusi di Karejo. Holanda Margabusi. Karejo. Margabus. Homa. Kamu lupa gabus. Jangan pelintir-pelintir Margabus. kata. Di sini nggak boleh mempelintir-pelintir kata. Ketabok nanti. Ketabok. Tabo iya. Lah, Banyak. enggak tadi apa itu buktinya? Apalagi? Belajar lagi ya, biar pintar. Belajar lagi kau. Jangan kau bilang aduh. Belajar. Le. Nah, dari tadi Belajar. bahas kitab nih, sekarang baca Al-Quran boleh. Aku ini mantap lagi kau le. Lebih pedas aku dulu mengkritik orang ini tahu. Lebih pedas aku mengkritik agamaku yang sekarang. Enggak, gini. Di mana Allah SWT, Jibril, Al-Quran, Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad dapat membangkitkan orang mati, coba. Ada enggak? Coba ada Islam yang bisa jawab. Katamu kau mau bahas Al-Quran. Katamu bahas Al-Quran, tapi nggak ada yang nggak ditulis Al-Quran. Kau bahas. Maksudmu apa itu? Iya, karena itu pertanyaan. Ada enggak? Kalau enggak ada, Kau berarti bahas Al-Quran, tapi kau membahas yang nggak ditulis di Al-Quran itu maksudnya apa? iya, ada, berarti enggak ada gitu. Ada Ilyas, Nabi Ilyas. Bukan di Apalagi? zaman nabinya, di zaman nabinya Bang Gili. Ada 3 nabi di Al-Quran. Dengar kau dulu, Binsar laiku. Nabi Ilyas 1. Udah, kau baca. Nabi Ibrahim 1. Gini loh, maksud saya, Makhluk hidup ya, kita makhluk buktiin. hidup ya. Isa Diam 1. dulu. Isa 1. Ada di Al-Quran Nabi Isa kami. Paham? Apalagi? Nabi tadi Ilyas, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Paham? Bukan. Di mana ada Allahmu, Apalagi kau tanya barusan di mana ada? Ih, Al-Quranmu. Di zaman nabimu ada membangkitkan orang mati dari kubur. Kalau nggak ada, Wih, berarti lebih hebat Yesus dong dari semua itu. Jelas ya. Setiap nabi itu kan ditugaskan untuk zamannya masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Punya mukjizat masing-masing. Karena cuma bangkitkan orang di zaman mati. nabimu nggak ada itu ya. Tuhan, Kuasa itu nggak ada gitu. di ya? zaman Nabi di zaman Yesus ada nggak seorang orang seperti Yesus itu bisa membelah laut? Iya, ada nggak? Bukan, berarti Ya, pertanyaan bukan saya- ada nggak? Jawab. Jawab dulu, jawab. Jawab, Bisa nggak? Ada nggak di jawab. zaman Nabi di Ada zaman nggak? Nabi Yesus ada nggak bisa membelah laut? Ada nggak? Bang Billy, Ada satu-satu nggak? lah main keroyok ini. Ya ini sama pertanyaannya. Kau itu pertanyaan kau itu nggak nggak masuk logika atau nggak relevan pertanyaan kau. Jangan gitu nggak enak. Pertanyaan kau tuh nggak relevan. Gitu loh. Insecure. Jangan gitu.
Pelan-pelan aja satu-satu, jadi dia nggak merasa dikeroyok tuh, udah merasa dikeroyok. Jangan Iya, gitu. pertanyaan Binsar ini nggak relevan sekali. Pertanyaan anak TK gitu loh. Yang beredukasi lah, yang di bawah ini jadi ketawa mendengar kau. Tengok baca mulai framing standar ganda. Tengok lihat semua. Nggak dapat edukasi mereka laiku. Standar ganda. Tahan Bang Kaisar, tahan saudaraku. Bang Kaisar tahan. Binsar, bisa dengan saya dua arah langsung. Aku mantan Oten nih. Sama kamu nih. Ada lagi mantan Oten selain aku. Gaskan laiku. Ada 3 di sini. Binsar, Cocok kalian di Islam. Binsar, secara di sini kita bermain dengan dan beradu data ya. Jangan modal tongor saja. Aku dari tadi nyimak kau nyongor aja di sini tanpa bisa membukakan semua data. Kau bilang apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan kau bilang di zaman baginda Nabi Muhammad tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Di sini aku nggak ada bilang begitu. Itu pertanyaanku malah. Gimana sih? Apa ini? Makanya pertanyaan itu yang relevan, pertanyaan itu yang bisa memberikan edukasi. Sekarang aku bilang, sekarang kalau aku kembalikan sebuah pertanyaan kepada kalian apa? Coba bukakan data di mana dalam Alkitab yang menyatakan firman itu yang tertuang di Yohanes 1 ayat 1. Kita main data aja ya. Ini ya, bahwasannya firman itu Yesus itu sendiri. Aku jawab, boleh? Mana? Di situ dikatakan, Sebelum kau menjawab, gini loh, kalau berdiskusi itu gini Binsar, sebelum menjawab kau tunjukkan dulu datanya, ayat ini baru kau terangkan, kau narasikan gitu. Enak berdiskusi, maksudnya begitu. Silakan. Gini loh, kan Yohanes 1 ayat 14 itu kan dikatakan, dengar dulu bisa nggak sih? Kan kami bisa bahwa firman, jadi kami bisa membuka gitu loh. Dengar dulu. Di situ kan dikatakan firman menjadi manusia. Di situ manusia kan dikatakan. Yesus itu kan bukan firman menjadi daging, bukan menjadi manusia. Iya, oke, daging itu manusia bukan Bang Willy? Lah enggak tertulisnya bukan menjadi daging, bukan menjadi firman, menjadi daging. Kamu itu manusia. Kalau begitu, kalau kau ngomong seperti itu, aku sudah bisa menangkap bahwa Tuhanmu adalah manusia, gitu kan? Kalau saya bilang nanti saya juga Tuhan, kau makin ngaruh pikirannya kan. Makanya Bang Binsar. Pikiran kau yang nggak bisa nyambung. Sekarang di mana? Buka datanya di mana yang menyatakan firman itu sebagai Kristus atau Yesus itu sendiri. Orang-orang Wanes kayak seperti Malikil sama Bililin itu tetap berkeras bahwa firman bukan menjadi manusia tapi menjadi daging, Bang. Ya mereka lah itu. Kita kan menurut yang disahkan penerjemahnya kan LAI. Di LAI-nya enggak, di LAI-nya bukan manusia, daging. Jadi yang manusia, Bang. Daging. Tapi daging itu kan daging itu manusia ya. Makanya tikus punya daging. Tikus punya daging. Ikan punya daging. Bisa aja daging punya daging. Daging rendang bisa. Bos, mohon izin dan dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara seimanku, biar dia saya libas sendiri, ya. Ayo, di mana datanya? Kita adu data, bukan adu congor. Di mana data yang menyatakan bahwasannya, ya, firman itu adalah Yesus atau Kristus itu sendiri? Mana? Kalau memang ada, aku akan kembali kepada keimananku. Tapi kau jangan modal congor ya. Oke. Kan di Alkitab dikatakan langsung letter like seperti yang Bapak mau, itu nggak ada, tapi dikatakan di situ. Sudah, kalau nggak ada berarti pertanyaan oke nggak ada. Sekarang pertanyaan itu tadi jawab ya. Sudah, nggak perlu untuk berasumsi lagi. Gimana ini? Belum bisa kau ini bahasa kita orang Oten ya, undang semua pendeta-pendetamu kalau berani sama saya. Inilah orang ini, Bang Billy. Ya, undang. Kau di sini kan juga sebagai pendeta. Kau di sini kan juga sebagai pendeta. Kau di sini kan sebagai pendeta. Hancur perpuluhan kalau kayak kau ini.
iri ya. bisnis Sekarang apa? perpuluhan, iri dia, karena bisa kau dijalan ini dia. ambil perpuluhan, goblok. Kau ini yang ambil perpuluhan, makanya di sini banyak oten-oten yang sudah mulai kejang-kejang karena kau tidak bisa, kau sudah ini jawab bahwasanya memang tidak apalagi ada. orang mualaf ini kayak gini lah Itu Budi Asali bilang, banyak pendeta-pendeta yang menyesatkan, termasuk kau ini yang menyesatkan ini. Kalau sama teman-temanku di sini, ya kau bisa bernafas. Tapi kalau sama saya, jangan harap kau bisa bernafas sama saya. Tadi pertanyaanku aja nggak Di dijawab. mana? Sekarang aku tanya yang kedua, di mana ya pernyataan dalam firman-Nya Kristus, dalam lisannya Kristus yang keluar di sini ya, bahwasannya Yesus menyuruh untuk menyembah dirinya. Di mana? Ayo. Hah? Sekarang ini pertanyaan baru lagi gitu. Iya, di mana? Gini aja dulu. Pertanyaanku, aku kan udah jujur tadi. Di mana firman itu ya yang keluar dari pertanyaan saya satu langsung gantian. Yuk gimana Bang Binsar? Gini, kan pertanyaan tadi masalah firman itu jadi Yesus udah saya jelaskan bahwa langsung letterlek katakan Yesus enggak, tapi dikatakan di situ firman itu jadi daging apa jadi manusia gitu. Namanya yang Yesus, nama proper name firman itu gitu loh. Oke ya, itulah yang tertulis di kami. Sekarang saya tanya, di mana Allahmu, Al-Quranmu, Jibrilmu sama nabimu di zaman Nabi ada membangkitkan orang mati, mujizat membangkitkan orang mati. Ada Coba pertanyaannya yang benar, itu pertanyaan membingungkan. Coba gimana? Ini pertanyaan yang nggak jelas. Gini, di zaman nabimu nih, kan 1500 tahun lalu ada mujizat Allah di Al-Quran, apa Jibrilmu, apa nabi-nabimu membangkitkan orang mati. Ayo, coba jelaskan siapa Islamnya. Pertanyaanmu buat malu aja kau. Yuk silakan, siapa yang mau jawab? Bang Bat Travel. Kan aku cuma tanyakan, masa bikin malu? Aku tanya jadi daging jadi ini. Lain yang ditanya, lain yang kau jawab. Belum selesai jawabanmu mau bertanya lagi. Enggak, tadi kan sudah dijawab tadi itu Bang Binsar. Bang tadi kan udah jawab itu Bang Binsar. Udah kan beda-beda masalah. Apa? Ada apa enggak itu aja sih kalau saya. Ya memang enggak tahu, enggak ada juga. Nah, oke. Penting itu. Saya bisa pastiin Tuhan saya Yesus lebih hebat berarti dari semuanya itu. Al-Quran, Jibril, Muhammad sama Allah. Kenapa nggak kau tuhankan Paulus? Lebih hebat Yesus. Oh, ajaran Yesus yang bertanya karena bukan ajaran Paulus. Ada enggak yang belah lautan? Ada nggak? Yesus Tuhan itu aja dari sini bisa saya. Ada nggak yang belah lautan zaman Yesus? Ada belah laut. Ada belah laut. Itu aja. Berarti lebih hebat Tuhannya Yahudi daripada Tuhanmu. Karena bisa belah lautan. Oh, kalau cuman hebat-hebatan gitu. Ajaranmu itu kan sesat itu. Kau baca bagus-bagus kitab. Mana sih? Melkisedek aja lo tuhanin teman. Paulus ketuhankan, Paulus ketuhankan, Paulus mau orang mati. Teman-teman, maksud si Binsar ini begini, adakah ayat gitu ya? Kalau ayat itu ada di surat Al-Baqarah ayat 73 itu ada ya Binsar. Kau buka lah. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi, ya. Bagian dari itu, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan agar kamu mengerti. Mantap. Ini baru data. Kalau pakai data begitu, kalau pertanyaan kau saja nggak becus meliterasikannya, menarasikannya saja kau tidak becus. Mau bijak nih sih. Sudah, di ketiga juga Al-Baqarah ayat 243 ada. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mau apa lagi? Sudah kujawab. Iya, itu mujizat siapa itu? Yang bisa? Ya Allah ya Karim. Kau bertanya. Kau tanya tadi di zaman Nabi Muhammad kan? Di masa Nabi Muhammad.
Astagfirullah. Masa lagi yang kau tanya. Yang kubaca ini surat apa? Yang kubaca ini Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 243 sampai 259 ini ayat dari siapa ini? Ini wahyu buat siapa? Aku tanya sama kau. Pendata dia. Oke, kita buka ya. Makanya kau congor dari tadi. Kau bilanglah Yesus dibangkit sendiri. Gabrul. Jangan balik lagi. Panci Nanti panas. balik lagi ke saya nggak apa-apa. Kalian bukti kamu masa kayak gitu mainnya. Kayak gitu, pakai data, pakai dalil. Oke, Kalau jadi berdiskusi. Jadi tadi udah dijawab lewat data oleh Bang Kaisar bahwa ada itu di surat Al-Baqarah tadi kan. Oke. Sudah sekarang gantian. Tadi Binsar udah bertanya, udah dijawab pakai dalil ayat. Yang dulu Binsar. Nah, sekarang gantian dari Islam, silakan bertanya. Jadi kutanya sama si Binsar ini. Binsar, kau itu mengikuti Ishak atau Ismail? Jawab. Mengikutinya dalam hal Kau itu mengikuti rohani Ishak atau Ismail? Jawab. Jawab. Gini mungkin pertanyaannya gini. Iya. Kamu mengikuti ya kan kita istiadatnya kah, hukumnya kah, apakah semuanya kah, apa? Oke. Semuanya. Coba jelaskan Bang Billy. Karena pertanyaannya kayak gitu tadi. Coba Bang Billy berjelaskan dengan bagus. Jadi kan gini, Abraham itu diberkati oleh Tuhan ya. Nah, dari pihak Abraham harus menyunat anak-anaknya. Nah, Abraham sudah menyunat. Yang pertama Ismail, baru berapa tahun kemudian, setahun kemudian ya, baru Ishak. Nah, itu diikat dengan perjanjian sunat. Berkat Abraham itu diikat dengan perjanjian sunat. Nah, dan orang-orang bukan hanya keturunan Abraham, tapi orang-orang asing juga yang ikut bersama Abraham itu disunat. Nah, Kristen ini mau ikut ke perjanjian Ishak atau ke perjanjian Ismail gitu maksudnya. Berarti dalam hal sunat nih maksudnya? Iya. Oh gini Bang Billy, kan di situ udah jelas dikatakan ada tiga itu ketentuan yang harus disunat itu. Satu, anak-anak Abraham. Apakah saya orang anak-anak Abraham? Bukan. Keturunan Abraham? Bukan. Anak budak yang lahir di rumah Abraham? Bukan. Terus ngapain di sini? Orang asing ikut bersama Abraham, jangan lupa. Itu nggak ada masalah bagi saya. Emang saya ada dari tiga kriteria itu. Nah, berarti Anda Yesus orang apa? Yesus orang apa? Yesus orang apa? Ya, Yesus kan orang sebagai keturunan Abraham, makanya dia disunat dalam 8 hari. Oke, gini. Yang kau ikuti ajaran siapa? Nah, itu dia betul. Yang kau ikuti ajaran siapa sekarang? Ya, ajaran siapa? Maksudnya ajaran siapa? Ya, nggak harus ngikutin seperti ini. Kau bingung kau jawabnya. Tembak langsung atas kuda, ajaran Isyanu gitu. Coba, ajaran siapa yang kau ikuti sekarang? Jalurnya itu tepatnya kepada nanti selanjutnya jalurnya ke Ishak apa ke Ismail yang mengikuti kau. Jalurnya Jawab Ishak aja, jangan ini kan kita ini face to face sekarang. Kalau saya mengikuti ajaran Yesus nggak harus seperti Yesus ikut ini juga kan, alami yang saya alami. Gini loh. Ketahuan. Pasti gini loh. Oh iya, Bang Billy dengar dulu. Pasti seperti ini nanti ngaurnya gini orang ini. Makanya saya bilang tadi jadi Islam kurang ilmunya kurang gini. Oh Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Kau bisa sembuhkan orang sakit gak gitu? Itu akan jatuh seperti itu kan? Itu kan maunya orang ini. Cara berpikirnya seperti itu kan? Bukan ajaran. Pasti seperti itu. Yesus ke situ kan. Itu ajarannya. Orang kau bilang tadi yang bersunat itu orang Yahudi, Israel. Yesus itu orang mana? Orang Yahudi. Kau ikuti ajaran siapa? Bingung kau menjawabnya. Mengikuti Yesus. Panutanmu siapa? Tolak ukur keimananmu siapa? Figurmu siapa? Figur salah satu figur yang engkau imani itu siapa? Yesus kah atau Isyanu? Tapi ada Yesus mengatakan Kristen pengikut Kristus itu, Yesus itu harus disunat. Di mana ayatnya, tunjukkan ke saya. Waduh, kacau ini, tunjukkan Bang Billy. Aduh, kacau kali ini. Di mana Yesus mengatakan Kristen harus disunat? Oke, sekarang udah gue jawab ya Bang Billy masalah sunat ini. Sekarang saya tanya, kan belum dijawab. Kau nanya tadi di mana ayatnya? Kau nanya di mana ayat? Ini kau jawab dulu, sabar.
Belum jawab jawab dulu. pertanyaannya ialah kamu membuka, ikut jalur membuka semua data di Al-Quran, tapi kau tidak bisa membuka Sabar, datamu sabar, sendiri sabar, di guys, dalam sabar. Bible. Katakan di mana Yesus pernah mengatakan Sekarang bahwa di Kristen mana harus datamu Sabar, yang Bang Bet, menyatakan biar dibuka bahwa ayatnya kau sama Bang Billy. maka Yesus mengatakan sunat hati loh, bukan sunat sunat hati. Siapa? Nah, itu bukan kata Yesus, itu bukan kata Yesus, itu kata Paulus. Paulus. Nanti kau dimarahin kau sama yang punya PL loh. apa sih? Ini gue bacain ya. Enggak, pertanyaannya simple. Kamu mau ikut jalur Ismail atau jalur Ishak? Saya nggak ikut jalur itu dua-duanya. Oh ya udah, berarti kau tidak masuk dalam perjanjian Abraham. Jalur Yahudi. Keturunan Dulu nih gue bukan. bacain. Tidak berarti kamu tidak masuk dalam perjanjian Abraham, betul? Berarti kamu tidak masuk dalam perjanjian Abraham, betul? Betul. Jelas. Betul bilang. Masalah sunat kan berarti maksudnya. Kan sunat ini udah dibilang kriteria sunat masalah itu bukan yang hanya 3 sunat itu kan. Bukan masalah sunat aja dari pihak Tuhan memberkati keturunannya ini. Nah, caranya gimana? Harus disunat gitu. Jadi dapat berkat Abraham. Nah, kalau kamu bilang kamu bukan keturunan Abraham, maka kamu nggak dapat berkat Abraham, tapi berkat Yesus gitu. Oh iya jelas. Yesus memberkati saya. Iya, berarti kamu tidak masuk di dalam berkat Abraham atau berkat Paulus. Kayak kamu masuk cuma berkat Paulus sebenarnya. Ada 4 ayat untuk disunat ya, biar tahu kau Bitsar. Ada 4 ayat di Alkitab itu. Di Kejadian 17 ada, di Kolose 2 ada, di Kolose 3 ada, di Galatia 6 ada. Biar paham kau, ku kasih paham kau. Dua Tawarik itu yang lebih jelas lagi. 2 Tawarik 15 nomor 12 tuh. Juga ada. Aduh, di Tawarik, di mana di Tawarik ada Yesus ya? Tadi katanya mau wajaran Yesus mengatakan bahwa Kristen harus disunat. Aduh, orang-orang ini. Parah. Oke, sekarang akulah yang tanya masalah sunat. Dari tadi kau bertanya aja di mana jawabanmu yang menyatakan bahwa Yesus itu ingin disembah. Di dalam Alkitabmu mana? Lagi ke sono. Aduh. Tadi bertanya, sedangkan di saat aku bertanya kau belum jawab. Kau belum jawab ya, banyak tanya lagi lah. Jawab dulu. Hei, sekarang aku tanya lagi dah, kalau tidak bisa jawab satu aja ya. Apakah dalam Alkitab ya semua ayat-ayat yang tertulis itu adalah bersumber dari firman Yesus itu? Aku tanya kau. Ya, apa? Apakah di dalam Alkitab yang kau yakini saat ini ya, yang tertulis di Alkitab itu bersumber dari lisan perkataan firman dari Yesus itu? Oh, buka aja 1 Yohanes 1 ayat 1. Aku tanya antara jawab iya dan tidak. Apakah ayat-ayat yang tertulis di Alkitab itu jawaban orang-orang yang tidak berilmu, dia tidak dipaksakan, bro. Loh, kalau dipaksakan kan kamu yang mengimani saat ini. Apakah dalam Alkitab itu bersumber dari firman perkataan Yesus? Udah saya bilang penulisan Alkitab itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu kisah. Tahu nggak Injil itu apa? Injil itu kan kabar baik itu kan Yesus sendiri. Alkitab Injil itu bahasa Arab yang kau pakai. Kitabmu gospel. Injil itu nggak ada Injil. Jangan Bapak Injil. Nggak ada Injil. Gospel. Dari mana kau ini? Injil kau bilang, mana ada Injil? Gospel. Jawaban pertanyaan. Alah, kabur ya kau terus. Jawabannya apa? Hei, itu bukan jawaban itu penjelasan di Yohanes 1 ayat 1 itu bukan menjawab dari pertanyaan saya. Aku hanya minta jawabanmu antara iya dan tidak saja. Apa ayat-ayat yang tertulis di Alkitab kamu itu loh, apa bersumber dari lisan, ucapan, firman Yesus itu sendiri? Udah saya bilang itu ada jawabannya di 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya pakai ayat loh ini ya. Bukan menjelaskan dari pertanyaan, bukan dari pertanyaan saya. Pak Di Revel, situ firman di situ ya. Aduh, Yohanes 1 ayat 1 dengar itu. loh. Baterai saya mau habis. Buka aja. Dengar dulu. Dengar. Mencret kok.
Aduh, bukan Yohanes Naikin 1 lagi loh. lah, naikin yang lebih bagus lah Bang Bil. Aduh, Bang Billy, gini loh orang ini. Udah saya bilang, dia dari tadi berpikir. Udah saya bilang, sekarang kita Diam dulu semua. Diam dulu semua biar gue jawab. Gue jawab nih ya. Berarti Oten ilmunya hanya sebatas baterai handphone. Titik. Tuh, lanjut. Ima, makanya jadi mualaf kamu, otakmu, pikirannya semua. Kau, diam kau. Kau. Nggak usah jauh kau. Oh, udah kau. Bang Urung, Pak Gabus. Pak Gabus. Unang Margabus di son. Unang Margabus di son. Pak Gabus. Intinya gini teman-teman ya. Oh, Pak Gabus. Teman-temanku semua, dari semua kisah-kisah yang dibicarakan dia ini teman-teman, bahwasanya perjanjian lama itu ataupun yang namanya Taurat itu adalah kutukan bagi mereka Kristen. Kutukan bagi mereka. Perjanjian lama itu adalah suatu kutukan. Inilah otak-otak mereka yang selalu jahat mengatakan bahwasanya perjanjian lama itu adalah kutukan. Ini jadi mualaf gila kau. Ilmu enggak. Karena apa? Karena apa kata sama kau kenapa kami bisa begitu? Karena ajaran kami yang lama itu mengatakan bahwasanya kami harus mengimani PL itu adalah kutukan. Kami tidak terima itu. Oh, mulai. Oh, satu-satu tadi yang mana? Dasar anak lonte kok, anak pesundal kok. Sabar, Astaga, pantas cocok. Sabar, sabar. Jadi gini ditanyanya, Bet. Kanan itu yang kau tuhankan itu. Hei, Jadi gini ditanyanya, Bet. Kenapa kita jadi mualaf, Bet? Lebih hebat. Kenapa kau tanya tadi kan jadi mualaf? Aku jawab sama kau, Bab Binsar. Kenapa aku jadi mualaf? Karena kami harus dipaksa untuk mengatakan bahwasannya dan mengimani Taurat itu ataupun kitab yang dibawa Abraham itu adalah kutukan. PL itu kutukan, kami tidak menerima, makanya. Masa bilang Bang Billy, perjanjian lama dibilang hanya sebatas ketiakku kok. Anak bocoran kondom itu nih. Santai Bet, biarin Bet. Dia jawab dulu Bet, sebentar Bet. Tadi udah kejawab. Otakmu mana otakmu itu ya? Masalah pertanyaan lu, Yohanes 1 ayat 1 loh. Hei, dasar anak lonte, anak pesundal kau sudah menghinakan kau ini sebagai seorang 160 mata pemandang. Inilah ajaran orang ini setelah mualaf. Bagus kan? Bukan ajarannya. Itu karena aku membantah dirimu yang sudah keterlaluan menghujat kami ya. Sudah menghina kami sebagai mualaf ya. Mana pendeta kamu? Mana pendeta kamu? Mana data kamu yang kau bisa buka di sini? Dasar kau anak lonte kau, makanya kau di sini otakmu nggak cerdas kau. Ibumu itu ya yang kau jual harganya 50.000 juga nggak. Begini kau akan mengenal ya. Sabar Bet, dasar pakai Roh Kudusmu Bet. Keluarga pesundal kau. Pakai Roh Kudusmu Bet. Sabar. Memang dia menghina kita sebagai mualaf, tapi kita sabar. Jadi ku bilang sama kau ya Binsar, kenapa alasan kami tidak menerima yang namanya dogma dan doktrin bahwasanya Taurat ataupun perjanjian lama itu adalah suatu kutukan. Kami tidak terima. Kami orang cerdas. Itu adalah ajaran para nabi yang samawi. Selesai. Paham kau di situ? Iya. Nanti Billy marah kau bilang perjanjian lama akan jadi mualaf, Binsar. Kalau kami tidak cerdas, kami tidak akan jadi mualaf. Ya, otak kita tidak mau didoktrin, otak kita tidak mau untuk hanya mengimani saja. Ya, makanya jangan naik ke koman-koman, bahas kitabmu, jangan dari kitab lama nggak bisa pokoknya. Karena apa? Otak hanya ingin berkeluar saja. Gini. Kepikiran. Di sini tidak bisa memberikan sebuah kebenaran. Slow, saudaraku, slow. Gini. Bet, kau bilang kau punya nggak gini sabar. Bet, kau punya ilmu kan Bet? Binsar, iya, paham. Kita buktikan dia punya ilmu atau enggak? Binsar, kau kan punya ilmu, kau klaim. Ayo, kau berhadapan dengan mualaf berani nggak? Online, kita nggak usah offline, face to face. Kau bawa data, saya bawa data, berani nggak? Ayo. Tanggung jawabkan datamu. Ayo, di mana kita? Di mana? Ayo, kalian di mana? Kau di mana? Kami sampirin. Ayo, di mana kalian? Aku di hatimu. Enggak. Kan nggak berani dia, memang bagudung ini. Udah, lanjut. Rojan. Di dia Sonari, molo di Jakarta, Roma Hita. Oke, aku di Bekasi. Di mana Bekasimu? Aku tunggu saat ini. Aku akan OTW ke tempatmu.
Sherlock aja kau. Mumpung aku Jadi sekarang ada inilah di Bang Billy udah tahu karakter orang ini Sudah, kan. ayo Sherlock, aku sekarang ada di Betawi sekarang. Apa di Betawi? Adu data, Enggak mau adu kami data, melapor-lapor karena adu enggak mau data. kami yang Ini kau kan serang itu adu individu. data. Yang kau Adu serang itu data. individu bahwasanya Oke lah, Bang mualafnya Willy, saja. mungkin- Bolehlah kami bertiga di sini. Nggak bagus Enggak lagi nih apa-apa, kami diskusinya. enggak mau kayak gitu. Kita ngopi-ngopi Kenapa aja kau lah takut? Eku. Hei, Ngopi-ngopi Binsar, kita lah kenapa ya. kau takut? Aku ada di Bekasi sekarang. Sherlock aja kau. Sherlock, di Ayo. mana? Sherlock, itu Bang Sherlock. Ben ini baik ini, jangan salah kau. Baiknya ini. Ngopi-ngopi pun Ayo. boleh nanti, makan-makan. Ngopi makan ya. Nggak, Wih. kabur. Ada Kemana dia? Umi nih. Aduh, ayo kemana? Di Bekasi. Kapan kita Assalamualaikum Umi cantik, I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi